Tak ada mimpi yang terlalu besar dan tak ada pemimpi yang terlalu kecil. Inilah mimpi kami yang perlahan mulai terwujud. Mimpi untuk mengabdi, memberi arti, dan menjadi cahaya bagi masyarakat. Di ujung barat, Provinsi Sumatera Barat, tersembunyi surga kecil yang menyimpan sejuta pesona. Inilah Jorong Sidomulyo, terletak di Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Wilayah ini memanjakan mata dengan hamparan sawah hijau membentang, deretan pohon kelapa sawit yang tumbuh subur, serta aliran sungai yang tak hanya menambah keindahan, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Di wilayah Jorong Sidomulyo, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, seperti padi, sawit, dan hasil kebun lainnya. Terdapat sebuah pasar di Sidomulyo yang hanya buka 1 kali dalam sepekan. Pasar ini dikenal sebagai Pasar Selasa, sebuah tradisi yang tetap hidup di tengah perubahan zaman. Setiap hari Selasa, seluruh pedagang dari berbagai penjuru datang berkumpul di sini. Mereka membawa hasil bumi, kebutuhan rumah tangga, hingga makanan khas kampung. Bukan hanya pedagang, masyarakat pun turut menghentikan aktivitas harian mereka. Kami KKN Kematik Departemen Fisika 2025 Universitas Negeri Padang. Program kami terbagi menjadi 2 sektor utama, sektor pendidikan dan sektor teknik lingkungan. Pada sektor pendidikan, kami berfokus mengedukasi siswa SD hingga SMA tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, pada sektor teknik lingkungan, kami merancang sebuah alat inovatif yang mampu mengambil sampah secara otomatis dari aliran irigasi sawah. Kami juga mengembangkan sistem pengolahan sampah tersebut agar lebih bermanfaat. Sampah anorganik diproses menjadi produk seperti paving block. Hari pertama jadi momen yang berharga. Waktu kami disambut hangat oleh wali nagari dan dosen pembimbing lapangan. Gotong royong pun jadi kegiatan rutin kami. Kami mulai dengan membersihkan lingkungan musola Nurul Ilmi di Jorong Desa Baru. Terus lanjut ke Jorong Mulyorejo, mencabut rumput liar, menyapu daun, sampai membersihkan selokan bersama warga. Kami juga sempat ikut senam pagi dengan para lansia di halaman Puskesmas Nagari Desa Baru. Gerakannya sederhana, disertai senda gurau sehingga banyak tawa lepas. Memasuki minggu kedua, kami membuka minggu ini dengan pembukaan pos gizi di Desa Baru bersama wali nagari dan warga setempat. Kegiatan pos gizi berlangsung selama 10 hari. Secara bergantian, kami ikut serta menjadi bagian dari upaya kecil mendukung kesehatan ibu dan anak nagari. Setiap pagi, kami mengikuti apel bersama pihak wali nagari. Di sela-sela hari, kami berkesempatan mengikuti wirid bersama ibu-ibu di salah satu rumah warga Jorong Sidomulyo. Di tengah kajian, kami menyampaikan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga, mengajak semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan.
Menjelang sore, kami menyusuri jalan kampung, bertamu ke rumah-rumah warga, bersilaturahmi, sekaligus memperkenalkan diri sebagai bagian dari keluarga besar Nagari. Senyum dan sambutan hangat membuat setiap kunjungan terasa istimewa. Kami juga terlibat dalam rapat bersama pemuda dan warga Mulyorejo untuk membahas rencana kegiatan menyambut 1 Muharram. Sementara itu, pembuatan paving block dari sampah plastik terus berjalan sedikit demi sedikit. Mulai dari pengumpulan sampah hingga uji coba sampel paving block pertama. Kami juga mulai membuat alat pembersih sampah untuk irigasi dan melakukan survei lokasi bersama Bapak Jorong dan pihak Badan Wilayah Sungai. Kami juga terus melakukan kegiatan keagamaan dan kebugaran, seperti mengajar mengaji, tadarus, dan sholat berjamaah setiap maghrib, serta senam pagi bersama warga dan anak-anak sekitar. Kegiatan sederhana ini mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa memiliki satu sama lain. Minggu ketiga kami proses finishing paving block dan berhasil menghasilkan 2 sampel. Di waktu yang sama, pembuatan alat pembersih sampah irigasi sudah memasuki tahap perakitan rangka. Kami juga bergotong royong mempersiapkan kegiatan 1 Muharram yang akan digelar di TK Aba Mulyorejo. Setelah itu, kami latihan rebana bersama ibu-ibu dan pemuda, menyambut malam puncak peringatan Tahun Baru Islam dengan lantunan sholawat dan suasana yang khidmat. Di sela padatnya agenda, kami menyempatkan waktu santai bersama pemuda dan ibu Jorong. Di pertengahan minggu, tim monitoring dan evaluasi dari UNP datang berkunjung. Selain meninjau lokasi kegiatan, mereka juga menyerahkan kenang-kenangan berupa tempat sampah untuk Nagari. Kami juga turun langsung ke Polindes di Jorong Sidomulyo untuk bergotong royong bersama masyarakat. Di hari yang sama, kami mengadakan sosialisasi tentang pembuatan paving block dari sampah plastik, sekaligus memperkenalkan tim KKN kepada warga. Sementara itu, perakitan alat pembersih sampah irigasi terus kami lanjutkan setiap hari. Meski terkendala bahan dan teknik, kami terus mencoba dan belajar untuk menyelesaikannya. Tak ketinggalan, kami juga mulai membuat alat eksperimen sederhana sebagai media edukasi lingkungan yang akan dilanjutkan ke minggu berikutnya. Minggu ini kami tutup dengan didikan subuh gabungan di Masjid Nagari Desa Baru, menjadi penutup yang tenang dan penuh makna. Memasuki minggu keempat, kami mengawali pekan ini dengan mengikuti kegiatan peletakan batu pertama pembangunan di Jorong Dadi Mulyo bersama wali nagari, perangkat desa, dan masyarakat. Di sisi lain, kami juga menyiapkan alat peraga eksperimen sederhana yang akan digunakan untuk edukasi di SD. Beberapa hari kami habiskan untuk menyusun materi agar pembelajaran nanti lebih interaktif dan menyenangkan. Diskusi dengan wali nagari terus kami lakukan, mulai dari pengisian G-Form lokus wisata, SDGs, hingga form identifikasi kebutuhan masyarakat. Setelah berdiskusi, kami langsung membagi tim dan terjun ke masyarakat untuk mengambil langsung angket atau G-Form SDGs dan identifikasi kebutuhan masyarakat. Kami juga turut hadir dalam rapat pembentukan panitia PHBN bersama perangkat nagari dan tokoh masyarakat. Tak lupa, kami juga mengajar les Math and Science bagi anak-anak sekolah dasar di Jorong Sidomulyo selama 3 hari.
Melihat semangat belajar mereka memberi semangat baru bagi kami. Menjelang akhir minggu, kami menyiapkan kegiatan terakhir mengaji. Kami mengadakan lomba MTQ dan game Staffis yang meriah. Di sela waktu, kami juga mulai merancang bahan untuk pembuatan pelang jalan. Minggu ini ditutup dengan penuh kehangatan, silaturahmi bersama kepala jorong dan para pemuda. Dalam acara sederhana, bakar-bakaran dan makan bersama. Suasana yang akrab, penuh cerita, dan jadi kenangan indah yang akan kami bawa pulang dari nagari desa baru. Minggu kelima menjadi penutup dari perjalanan pengabdian kami di nagari desa baru. Kami memulai pekan ini dengan kelas terbuka alam di SD Negeri 04 Ranah Batahan. Mengajak adik-adik untuk lebih peduli pada lingkungan melalui permainan, cerita, dan alat peraga sederhana yang kami rancang sendiri. Hari-hari berikutnya, kami menyelesaikan pembuatan alat otomatis pengangkut sampah di irigasi dan langsung mengantarkannya ke lokasi. Pemasangan alat dilakukan bersama warga sebagai langkah nyata untuk mendukung lingkungan yang bersih dan sehat. Kami memulai memasang pelang jalan yang telah kami siapkan sejak minggu lalu. Sebagai tanda kecil namun bermakna bagi arah dan wajah nagari desa baru. Selain itu, kami memberikan edukasi di SMA Negeri 2 Ranah Batahan bersama siswa kelas 10 dan kelas 12. Kami berbagi semangat tentang minat, bakat, dan mimpi, menyampaikan bahwa kuliah itu mungkin dan masa depan ada dalam jangkauan mereka. Momen penting pun tiba, peresmian alat pembersih sampah otomatis di irigasi. Acara ini dihadiri oleh kepala jorong, perangkat desa, serta dosen pembimbing lapangan. Di titik perpisahan ini, hati kami penuh rasa syukur dan haru. Walau KKN telah usai, kenangan bersama tak akan pernah lekang dari ingatan. Desa ini tidak hanya memberi tempat kami berbagi, tetapi telah membentuk kami menjadi pribadi yang lebih peduli, mandiri, dan bijaksana. Setiap tawa, peluh, dan cerita yang kita lalui bersama, meski singkat, terasa begitu mendalam dan membekas di dalam hati. Terima kasih telah menjadi rumah kedua, rumah yang penuh kasih, kebersamaan, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Kini saatnya kita berpamitan. Namun doa dan harapan terbaik selalu menyertai perjalanan kita. Semoga hubungan yang telah terjalin tidak berakhir di sini. Semoga kesempatan untuk bertemu kembali datang di waktu yang indah. Perpisahan ini bukan akhir, melainkan awal dari harapan baru dan persaudaraan yang akan terus hidup. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih Sidomulyo, terima kasih Desa Baru.